Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kemarin ada yang bikin, pokoknya kalau saya melihatnya sangat sedih, sangat menyedihkan, sangat memalukan, miris. Etika adab Gen Z atau mahasiswa era sekarang sangat miris. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Dan di akhir video ada penjelasan dari ulama ternama Indonesia. Apa sih hukumnya yang suka sekali anarkis kalau demo? Nah, di akhir video ada penjelasan salah satu ulama ternama di Indonesia. Langsung kita lihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, FISIP Unair, dibekukan oleh Dekanat FISIP usai memasang karya seni satire berbentuk karangan bunga yang ditujukan untuk memberi ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Taman Barat FISIP. Nah, jadi di sini udah kelewatan. Itu parah. Pak Prabowo, Mas Gibran, dan juga Pak Jokowi. Mereka pokoknya ya, nilai kalian sendiri. Bagaimana tanggapan kalian? Kelewatan. Berdasarkan berita acara yang dibagikan di Instagram BM FISIP Unair, pemasangan karangan bunga itu dilakukan pada Selasa 22 Oktober pukul 15. Dan sekitar pukul 18.45 karangan bunga tersebut ditarik karena hujan. Namun, karena ditempatkan di lokasi strategis yang banyak dilewati warga kampus, karangan bunga ini kemudian viral di platform X dan TikTok serta mendapat dukungan banyak mahasiswa. Kemudian pada Kamis 24 Oktober, Ketua Komisi Etik Fakultas melakukan pemanggilan pada BM FISIP Unair untuk meminta klarifikasi terkait kepemilikan karangan bunga tersebut. Dan pada Jumat 25 Oktober pukul 9.03 Presiden BM FISIP Unair bersama Wakil dan Menteri Kajian Politik dan Kajian Strategis memenuhi panggilan Komisi Etik Fakultas. Dan sorenya, pukul 16.13, BM FISIP Unair mendapat surel yang dikirim melalui alamat email dekanat. Surel tersebut berisi surat yang menyatakan BM FISIP Unair dibekukan. Jadi ini demo soal apa? Hah? Demo soal apa? Ini demo soal apa? Nah, yang kayak gini guys, yang kayak gini ya pokoknya ya nggak jelas lah kira-kira. Ikut-ikutan demo, tapi nggak tahu apa yang ingin didemokan. Ini kan aduh. Demo soal apa? Ceritanya gimana tadi diajak ke sini? Ceritanya gimana, Bu? Ceritanya mau ikutnya demo katanya, kemana ke Kuningan ini katanya. Demo apa nggak tahu. Siapa namanya? Namanya siapa? Hamjan Munpatahu. Ini demo soal apa? Nggak tahu, Pak. Lo kesini ngapain? Ikut-ikutan aja, Pak, demo. Dapat apa? Dapat duit lah, 35 Kak. Berapa? 35.000, Pak. Satu orang? Iya. Lumayan ya? Lumayan apa? Bapak Ibu tenang semuanya, duduk. Detik-detik kedatangan Jenderal Perang ini ceritanya. Karena kita tidak bisa menyampaikan Pak Amin. Wes. Nah, itu jenderal mereka, jenderal datang, panglima tertinggi. Kalau Pak Amin saja sudah di sini, yang muda-muda pasti nggak apa-apa lah ya. Ya, alhamdulillah kita akhirnya bisa beracara di sini. Memang serba terbatas karena sebelumnya di Bidakara, di Balai Sudirman ada yang sasar ke sana ya. Tapi memang tidak mudah mengadakan acara ini. Bolak-balik di sabotase, ya, di sabotase. Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat
bisa ditanggung. Lain kali seharusnya dijis aja ya. Mungkin Bang Faisal next dijis. Karena acara ini adalah acara dengan agenda adili Jokowi dan kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Nah ini satu guys, ini saya cocok dan sangat setuju sekali jika Pak Polisi menilang mahasiswa-mahasiswa yang pokoknya ini meresahkan, mengganggu warga sekitar. Ini kelewatan saya ini. Harus. Sehebat-hebatnya PKS sekarang. Saya ngeri, saya udah dewan pakar di situ. Sekarang jadi PSK juga. Nah Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kesang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Kalian ini telah melakukan kebencian sebelum menegakkan keadilan. Harus adil dong, dia ngomong didengerin, giliran saya ngomong dihu. Nah, kalian telah berlaku zolim kepada saya. Kalian tidak adil. Boleh. Karena kalian pendukung Anies yang blow on menurut saya. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya gak? Supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu dan kita juga terus posting itu biar mengawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Loh gimana tahu Mas? Inilah wajah mahasiswa yang suka demo. Astagfirullahaladzim. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Ya, nggak punya sosmed saya. Bawa gini tahu maksud dan tujuannya enggak? Ini dikongkon. Maksudnya ada. Apa? Oh. Raul Joyo. Halo Tito. Kemarin bikin postingan peringatan darurat atau enggak? Bikin. Nah, tahu maksud dan tujuannya enggak? Tahu. Apa? Anak presiden lebih muda. Itu aja. Ya. Yang lain? Bakul sego mati malah larang masih kira diubah undang-undangnya. Sini. Kaget. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin enggak? Bikin atau enggak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya enggak? Untuk pencegahan batas riset sama kawal putusan MK. Ada lagi? Seharusnya ini juga harus mengusut untuk perancangan RUU yang harus untuk apa Mas? Sego. Bukan. Itu untuk perampasan aset rakyat. Tuh, apa? Perampasan para DPR yang korupsi untuk Betul ini betul, ini cocok. Betul banget, iyalah. semuanya. Ini baru anak Win 1. Tahu. Gokil. Terima kasih. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Teko. Bikin postingan peringatan darurat atau enggak? Iya. Bikin. Tahu maksud dan tujuannya enggak? Enggak. Simple. Bapak jujur kan lebih baik yo daripada yang di dalam itu. Kemarin bikin postingan peringatan darurat enggak? Darurat. Bikin postingan yo. Bikin. Tahu maksud dan tujuannya enggak? Jelas tahu. Silakan disampaikan. DPR itu Dewan Penindas Rakyat.
Yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi. Saya tanyakan di sini bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa, memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show, ya, memperlihatkan satu apa, kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandor. Catat dong, tidak anarkis. Nah, Bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa, menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Di Quran itu ada ayat walau la taqwa ba'dhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus, kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Nah, kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua, kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu, asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain, kadang jawab as-sholat di awali waktiha. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya, tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh itu. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabiru sahabat papan atas itu sudah ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya nggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun makolahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Nah, jadi sebenarnya demo itu bagus kalau demonya tertib, kalau demonya ya tidak anarkis, tidak mengeluarkan kata-kata, pokoknya tidak mencaci lah, tidak memaki sampai ya pokoknya sebenarnya tidak ada yang rugi. Pak Presiden Prabowo maupun Mas Gibran takkan rugi walaupun kalian caci, mau kalian katain apapun itu, mereka pasti akan tetap bekerja untuk masyarakat. Saya rasa kalian pasti juga menikmati hasil kerja mereka walaupun kalian terus mencaci maki. Atau jika kalian masuk pemerintahan atau menjadi anggota dewan, siapa yang menjamin kalian bersih? Siapa yang menjamin kalian lebih hebat dari orang yang kalian caci, kalian hina, kalian maki? Tentunya kalian harus menggarisbawahi yang dikatakan Gus Baha itu, kalau pemimpin 90% itu berarti pemimpin yang
disenangi rakyat, pemimpin yang dicintai rakyat, dalam kurung pemimpin yang baik. Jadi saya rasa zolim jika kita mencaci atau memaki atau tidak menghormati pemimpin yang baik. Nah, untuk adik-adik, tahulah, pahamlah kalau mungkin untuk menyambung hidup kira-kira kan, atau untuk beli rokok mungkin kan dapat amplop kira-kira ya, tapi setidaknya junjung adab etika terhadap seorang pemimpin. Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati, selalu waras, selalu berpikir optimis dengan apa saja keputusan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.